Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sore ini ya, tepatnya jam 8 ya, malam lah ya, bukan sore ya. Hari Minggu, kita coba bahas saham Indi ya. Ini saham Indi ini salah satu saham dulu yang dipunyai oleh Pak Lo Keng Hong ya, yang beli di harga yang sangat rendah kemudian dijual di saat posisi tinggi ya. Kalau nggak salah Pak Lo Keng Hong itu beberapa tahun yang lalu beli saham Indi saat krisis itu di harga seratusan ya. Kemudian dijual di harga 4.000 ya. Terus sekarang mungkin masih punya saham Indi walaupun nggak sebesar dulu ya. Saham Indi ini sektornya memang batu bara dan juga oil gas dan ada energi yang lain ya. Kalau nggak salah mulai ke listrik juga. Jadi ke baterai ya, litium kalau nggak salah. Eh, Kira-kira prospeknya bagaimana ya? Kita lihat dulu sejarahnya Indi ini ya. Ini yang pegang itu PT Indika 37%, Teladan Resources 28%, masyarakat 33% ya. Saham Treasury 0,14%. Kalau kita lihat secara harian ya, di perdagangan hari Jumat kemarin Indi terkoreksi 3% lebih. Tapi secara mingguan masih di atas ya. Apakah Indi mau balik ke 1900-an atau sekitar 2000-an, ataukah nanti koreksi ini sesaat kemudian untuk naik lagi? Kita lihat ya untuk hari Senin ya, perdagangan Senin apakah sentimennya positif atau negatif. Tapi secara PBV Indi ini masih murah ya teman-teman. Ini PBV-nya 0,56, PER-nya 2,95. Terus Indi ini secara statistik juga selalu membagikan dividen ya dari 2017 walaupun nggak terlalu besar. Dividen terbesar dibagikan saat 2022 ya, sebesar 208 sehingga dividen yieldnya itu 15,88% ya. Kalau dibandingkan dengan harga yang sekarang ya, 208 dibagi. Oh ini ya, ditambah dengan 114 ini ya. Jadi 2022 itu 2 kali ya. Jadi enggak ya, ini interim mungkin ya. Kita lihat 2023 208, 2022 114. Kalau dari 208 ini coba 208 dibagi 2030. Ini sekitar 10% ya, teman-teman. Tapi ini kok 15,8%. Dan walaupun nggak terlalu besar ya lumayan lah dibandingkan dengan dividen dari saham yang sejenis ya, seperti Adaro, ITMG, PTBA itu ya. Tapi secara triwulan pertama ya tahun 2023 ini Indi labanya turun ya teman-teman. Jadi setelah pembagian dividen 5 Mei itu kapan coba kita lihat. Sekitar ini Mei, kemudian turun terus sampai Juni sampai di 1.700, habis itu naik. Jadi saat saham komoditas itu turun dalam, teman-teman tuh siap-siap untuk masuk ya teman-teman. Cuman masuk yang tepat itu kapan, kita harus beberapa kali mencoba ya. Bisa jadi misalnya masuk di 2000, wah bagus ini udah turun banyak dari 2800. Ternyata masih turun lagi. 1800 masuk lagi. Ternyata masih turun lagi di 1700. Jadi kalau kita masuk secara bertahap ya, misalnya saat 1 2 3 ini dan jumlah lotnya semakin ke bawah semakin besar, maka
average harga kita itu akan bagus ya. Ketika itu ada kenaikan seperti sekarang dari 1.700 ke 2.076 itu sudah berapa ini? 2.076 dikurangi 1.715 dibagi 1.715 udah 21% ya teman-teman. Ini menarik. 6 bulan masih turun, 1 tahun masih turun ya, sempat di harga 3.300, 3 tahun masih di atas, 5 tahun turun ya, karena Indi itu sempat di harga tertinggi di 4.320. Jadi ciri khas saham komoditas ya seperti ini. Kita lihat newsnya apa, newsnya Indi itu pinjaman afiliasi ekspor bauxit enggak beban royalti biasa ya. Coba kita lihat secara teknikal ya untuk Indi ya. Indi secara teknikal bagus ya teman-teman. MACD-nya bagus, mulai positif. Terus Bollinger coba kita lihat. Bollingernya sudah di pucuk ya. Apa rawan koreksi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk Indi mungkin tunggu dulu koreksi beberapa saat. Apalagi kalau sentimen harga batu bara nanti turun ya untuk di hari Senin ya. Secara stokastik coba kita lihat. Stokastik rawan koreksi. Teknikalnya Indi coba kita lihat. Sell semua karena di bawah MA 50, targetnya di MA 20 ya, 1950 ya atau 1971. Targetnya di situ. Tapi secara MACD buy, stokastik RSI sell. Foreign kita lihat sudah mulai jualan. Foreign itu jualan. Totalnya 37.000. Dari sebelumnya masuk foreign itu sekitar 11, ya hampir 36 ya. 36. Foreign jualan terus. Ini lumayan ini. Jadi ada peluang Indi ini untuk turun dulu. Teman-teman tunggu aja di sekitar 2000 atau di 1980 ya, 1980. Kita lihat harga Bubara mungkin belum update ya. Ini masih yang kemarin. Harga batu bara masih turun sekitar 1,65 poin. Kalau yang bulan Juli, bulan Oktober turun 0,59%. Ini trennya masih turun ya. Kalau kita lihat berita, coba kita lihat. Nah ini Lo Keng Hong koleksi saham Indi lagi ya. Beritanya 27 April. Jadi dulu tuh sempat saham Indi itu di harga 100 lah nggak salah teman-teman. Nah, ini
Jumlah tersebut termasuk dividen interim 40 juta atau 114 di Agustus 2022. Oh, berarti jumlah total dividennya ya 208 ditambah 322. Ini kita lihat Pak Lokeng Hong itu punya sedikit tuh berapa ya? Ini nggak ada datanya di sini ya. Nah ini jadi saat harga sahamnya jatuh ke 110 ya kali ya, itu beliau membeli, kemudian dia jual di harga sekitar 4.000. Ini naiknya berapa ini? 4.000%. Jadi tapi sekarang kepemilikannya sudah berkurang ya, tinggal sedikit ya, nggak seperti dulu ya yang besar itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham batubara ya, khususnya Indi, yang BBB-nya masih termasuk murah ya, di bawah 1. Teman-teman bisa cermati untuk perdagangan hari Senin. Kalau misalnya sentimen batubaranya positif boleh masuk, tapi kalau negatif tunggu dulu di harga bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.